Meskipun dibantu oleh para buzzer setia yang teriak-teriak sampai mulut berbusa, tapi semua itu sia-sia. Buktinya Jokowi sekarang terlihat lebih kalem, tidak banyak ulah, tidak banyak bicara. Mungkin mentalnya sedang hancur. Sekalem-kalemnya Jokowi akhirnya goyah juga ketika disebut sebagai salah satu pemimpin korup. Padahal pembelaan dari Prabowo sangatlah berarti buat Jokowi. Tapi apa daya, Prabowo juga punya masalahnya sendiri. Dia juga harus jaga image dan main aman. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwar. Pada hari Selasa kemarin, Perkumpulan Aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Jokowi ke KPK atas dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2022 dan 2024 lalu, Jokowi sudah pernah dilaporkan oleh salah satu anggota Nurani 98 yang bernama Ubedillah Badrun. Kali ini dia membuat laporan tambahan karena hasil survei dari OCCRP yang mana Jokowi masuk finalis pemimpin terkorup dunia tahun 2024. Kalian semua pasti sudah tahu soal survei itu. KPK sekarang dikasih bola panas. Apakah berani mengusut laporan itu atau tetap masuk angin seperti dulu? Saya rasa semua orang sudah tahu KPK yang sekarang sudah dilemahkan secara sistematis di era pemerintahan Jokowi. Pimpinan KPK saat ini adalah hasil dari pilihan Jokowi. Apalagi yang diusut adalah seorang mantan presiden. Tentu saja KPK ini agak segan. Mengusut kasus gratifikasi private jet yang melibatkan anaknya saja, KPK terkesan segan dan setengah hati. Entah males atau takut, silakan kalian nilai sendiri. Ujung-ujungnya KPK bilang kasus private jet itu bukan gratifikasi. Tapi kalau disuruh mengusut kasus yang lain, KPK sangat cepat. Bahkan kasus yang sudah mengambang bertahun-tahun lamanya bisa secepat kilat diusut lagi. Di link berita OCCRP sudah dijelaskan bahwasanya di era pemerintahan Jokowi terjadi pelemahan terhadap Komisi Anti Korupsi secara signifikan. Justru ini adalah tamparan buat KPK. Ada KPK, tapi seolah tidak ada KPK. Ada KPK, tapi korupsi kian merajalela. Jika KPK dilemahkan, ini artinya KPK bisa saja disetir dan dikendalikan sesuai kepentingan politik. Apalagi KPK yang sekarang sudah bukan lagi lembaga independen yang berdiri sendiri. Tapi percayalah, meskipun banyak dari kalian yang kesal dan bertanya-tanya kenapa Jokowi begitu powerful dan sulit tersentuh, tapi kebenaran akan selalu terbongkar cepat atau lambat. Jokowi memang sangat pintar melakukan akrobat politik menjelang dia lengser. Dia tempatkan orang-orang kepercayaannya di berbagai posisi strategis. Bisa jadi alasannya adalah untuk melindungi dia dan keluarganya dari serangan politik di kemudian hari. Atau bisa jadi supaya meskipun dia sudah lengser, dia masih punya pengaruh. Dia masih bisa menekan pihak lain yang berseberangan dengan dia. Dia masih bisa mengatur cawe-cawe, bahkan memberikan peringatan agar jangan macam-macam dengan dia. Ketika nama Jokowi terpampang sebagai finalis pemimpin terkorup, mental Jokowi langsung ambruk. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat image yang selama ini dibangun dengan susah payah hancur dalam sekejap gara-gara survei. Saya tidak tahu apakah ini direncanakan atau tidak. Yang jelas ada pengerahan buzzer untuk membela Jokowi dalam skala besar. Mereka seolah ditugaskan untuk menjilat sampai bersih. Mereka kewalahan menangkis isu itu. Link berita di salah satu media sempat diturunkan, tapi itu memacu netizen menjadi lebih beringas. Para buzzer dalam mode bertahan, sedangkan para netizen dalam mode menyerang secara masif. Mereka ibarat berusaha menambal kebocoran, tapi gagal karena titik bocornya ada jutaan lubang yang bocor. Meskipun mereka berusaha menjilat dan menyangkal tudingan hasil survei itu, percuma saja. Seluruh dunia sudah tahu, media asing sudah ikut memberitakan. Mereka mau menyangkal, tapi dunia internasional tidak sebodoh itu percaya dengan koar-koar dari para buzzer. Kalau misalnya Jokowi ngamuk, sampai gebrak meja misalnya,
Ya wajar. Jokowi selama ini dianggap pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat dan tidak ada cacatnya. Bagi para pendukungnya, Jokowi itu sempurna, tanpa celah, tanpa noda. Bahkan ada pendukungnya yang mengibaratkan Jokowi itu dengan malaikat. Ini benar-benar kacau dan menggelikan. Ketika nama Jokowi masuk sebagai finalis pemimpin terkorup versi OCCRP, ada satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah, apa komentar Prabowo terkait ini? Sejauh yang saya tahu, Prabowo masih belum ada komentar soal ini. Saya juga paham kenapa Prabowo masih diam. Ada banyak alasannya. Misalnya, Prabowo sangat dekat dengan Jokowi. Jokowi dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Prabowo sering memuji Jokowi sebagai salah satu pemimpin hebat. Bahkan Prabowo didesak untuk segera follow up atau menindaklanjuti hasil survei dari OCCRP. Ada yang meminta supaya Prabowo memberikan komentar untuk menjawab desakan dari dunia internasional. Ada yang meminta supaya Prabowo diam saja dan jangan ikut campur dengan apa yang terjadi pada Jokowi. Jangan membela Jokowi. Tapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, Prabowo sepertinya lebih memilih diam dan main aman. Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa selain cuekin Jokowi. Kalau Prabowo berani membela Jokowi, ini akan menjadi sentimen negatif. Approval rating Prabowo sudah menurun hanya dalam waktu kurang dari 100 hari gara-gara banyak isu. Misalnya, PPN 12%, makan bergizi gratis yang lumayan banyak problem, katanya mau kejar koruptor sampai ke Antartika, tapi belakangan malah mau mengampuni koruptor. Kalau Prabowo masih nekat membela Jokowi dalam situasi saat ini, dia bakal menjadi sasaran serangan dari masyarakat. Makanya Prabowo terkesan tidak ikut campur. Makanya Jokowi terlihat seperti sedang bertarung sendirian melawan isu survei OCCRP. Meskipun dibantu oleh para buzzer setia yang teriak-teriak sampai mulut berbusa, tapi semua itu sia-sia. Buktinya Jokowi sekarang terlihat lebih kalem, tidak banyak ulah, tidak banyak bicara. Mungkin mentalnya sedang hancur. Sekalem-kalemnya Jokowi akhirnya goyah juga ketika disebut sebagai salah satu pemimpin korup. Padahal pembelaan dari Prabowo sangatlah berarti buat Jokowi. Tapi apa daya, Prabowo juga punya masalahnya sendiri. Dia juga harus jaga image dan main aman. Dia tidak boleh gegabah atau karir politiknya bakal berumur pendek. Jokowi boleh saja tetap tersenyum menanggapi apa yang terjadi pada dirinya. Tapi di balik senyuman itu tersimpan perasaan kesal dan marah yang tidak bisa dia perlihatkan ke publik. Selama ini Jokowi tidak pernah lepas kendali. Kalau dia marah dan ngamuk, image dia sebagai pemimpin kalem bakal hancur lagi. Jokowi seperti makan buah si malakama, maju salah, mundur salah. Itulah akibat terlalu bernafsu kepingin 3 periode. Semua berawal dari situ. Topeng aslinya ketahuan, ambisinya terbongkar. Aib yang selama ini ditutupi dikorek habis-habisan. Dan lucunya pendukungnya masih mau membela dia. Mereka rela terlihat bodoh demi Jokowi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.